Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Saya dengan Ira Latif di sini dari Festival Kebinekaan dan juga mewakili Wisata Kreatif Jakarta. Selamat Isra Miraj buat teman-teman Muslim dimanapun berada. Spesial dalam Isra Miraj nih dan juga rangkaian terakhir Festival Kebinekaan. Saya akan mengajak teman-teman untuk menuju ke dalam, lihat-lihat tur virtual ke Istiqlal ya, Masjid Kebanggaan Indonesia, dan juga nanti kita akan dengar cerita-cerita apa saja. Ini mulai hujan nih, gerimis sih teman-teman. Kita lihat dulu ya lokasinya ya. Ya, oke. Nah ini Masjid Istiqlal teman-teman ya, berada di kawasan Gambir, berseberangan dengan Gereja Katedral ya, Gereja Katedral. Nah ini oke, kita halo, selamat bergabung ya. Kita mau masuk ke dalam, tapi ini kan ada yang baru di Masjid Istiqlal ya, ada terowongan silaturahmi. Memang belum dibuka untuk umum ya, tapi saya akan tunjukkan dulu sebentar. Ini saya nanti selama 1 jam ke depan akan didampingi oleh humas, staf humasnya. Staf humas atau kepala humas nih Pak Sapar? Ya, kepala humas ya. Wah, kepala humas Istiqlal. Hari ini kita sangat beruntung sekali nih teman-teman ya, ditemani oleh Pak Sapar ya. Oke Pak Sapar, siang ini ya suasananya sangat gloomy teman-teman di Istiqlal ya. Bukan di Istiqlal, di Jakarta ya, hujan. Nah ini yang baru ya Pak ya, terowongan silaturahmi. Belum ya. dibuka, mau diresmikan oleh Presiden. Oh iya ya. Tapi sudah jadi. Sudah jadi ya. Saya nggak bisa mendekat teman-teman karena hujan ya. Oke, nah ini nanti terowongan silaturahmi ini yang baru ya setelah direnovasi. Ini yang menghubungkan teman-teman, yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Ya, jadi lewat bawah ya. Karena sekarang setelah direnovasi ya, Istiqlal punya parkiran bawah underground ya. Parkirnya underground teman-teman. Di bawah tanah. 2 lantai di bawah tanah. Nah, ini di sebelah sana. Jadi nanti buat teman-teman kesini atau teman-teman guide yang bawa rombongan tamu ya, nanti masuknya dari pintu yang depan deket lapangan Banteng ya, yang deket lapangan Banteng, Kemenak. deket depan Kemenak tuh pintunya di sana. Nah ini juga ya. Tapi parkirnya khusus untuk mobil-mobil kecil. Oh, untuk parkir mobil kecil. Kalau parkir bis itu tidak ada lagi di Istiqlal. Jadi nanti parkirnya di mana Pak? Ya, Kalau harus mencari lokasi. Kalau mau bis bisa di IRT Monas atau di Kemayoran. Ya artinya BKI sesuai perencanaan renovasi itu tidak ada lagi parkir bis di Masjid Istiqlal. Kecuali untuk mobil-mobil sampai dengan HS mungkin ya, sampai dengan elok. Oh gitu, jadi yang bisa parkir di kawasan komplek Istiqlal nantinya hanya sampai mobil elf ya, yang bis mungkin harus cari tempat lain ya. Halo, selamat bergabung Ale ya, selamat bergabung. Saya baru mulai nih ya, kita akan jalan-jalan ya, mengulik-ngulik Istiqlal spesial nih di hari Isra Miraj dan juga hari yang gerimis. Oke Pak, yuk kita mulai jalan Pak. Nah, tadi begitu pas saya mulai live, brung, langsung hujan. Tapi tiba-tiba berhenti, ya ampun, berarti ini dapat berkah nih. Apa kabar Ale? Udah lama nih nggak ketemu Ale. Ya sekarang ketemunya di tur virtual dulu. Ya ini teman-teman ya, ini Masjid Istiqlal adalah masjid simbol toleransi ya, dan ya. Utama. Ini yang ini dulunya berada di depan. Ini gerbang utama. Oh, yang ini sekarang gerbang utama ya. Ya pas di seberangnya adalah Gereja Katolik Katedral, teman-teman ya. Sekarang itu Istiqlal itu dibuka beberapa pintu saja. Yang pertama adalah yang dekat stasiun Juanda. Kemudian yang ada di seberang Kementerian Agama atau SMP 4. Oke. Jakarta disebutnya Gerbang Al-Aziz. Gerbang Al-Aziz. Bagi yang membawa kendaraan. Oke, kita mulai masuk yuk Pak, yuk. Nah, Istiqlal pada intinya masih dibuka. Sudah dibuka gitu. Oh, sekarang sudah dibuka ya Pak untuk kunjungan ya. Kalau walaupun dengan terbatas, untuk terbatas dalam pandemi varian baru ini kita batasi pengunjungnya di jam-jam sholat saja. Jam sholat saja. Jadi kalau untuk rombongan wisata apakah sudah boleh? Ada khusus, dia harus izin menggunakan surat. Nah itu boleh di luar jam sholat. Oke, ini kayak saya nih kayak liputan ya. Kalau saya kan liputan ya, nggak rombongan ya. Ya boleh ya pas di waktu sholat. Oke, ini Istiqlal baru berulang tahun ya Pak, belum lama ya Pak? 22 Oh, 22 Februari teman-teman ya. Tahun diresmikannya Istiqlal 22 Februari 1978. Oke, jadi usianya 44.
Ya baru ulang tahun teman-teman, 44 tahun, usianya beda 20 tahun sama saya. Ya, menanjak dewasa lah. Ya. Halo, selamat bergabung teman-teman ya. Kita akan tur virtual ya, melihat seperti apa Istiqlal setelah direnovasi. Ya, oke. Nah, Istiqlal ini sendiri kan perancangnya adalah seorang Kristen Protestan ya, Pak Sapar ya. Oke. Jadi namanya kan? Ya, Frederick Silaban. Frederick Silaban. Jadi Pak Silaban itu orang Bogor ya. Oh ya, ada punya darah Batak ya. Tapi dia diceritakan dia menang sayembara kan ya Pak ya? Ya, jadi sebelum Istiqlal dibangun, jadi tahun 50 kan kita merdeka. Ya. Merdeka itu maksudnya 45 merdeka. Tapi kan masih ada perang-perang lah. Ya. Perang-perang perjuangan setelah kemerdekaan seperti di Jogja dan sebagainya. Tahun 50 benar-benar sudah tidak ada lagi perang. Ya, tidak ada lagi perang, dan para tokoh Islam di Jakarta ini punya ide untuk membuat sebuah bangunan masjid yang menyimbolkan kemerdekaan Indonesia. Tidak lagi hanya sebuah masjid biasa, tapi ini masjid yang akan menjadi kebanggaan orang Indonesia. Maka ide itu disampaikan pada Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno menyetujui, dan dimulailah sayembara pembangunan masjid itu. Pemenangnya adalah Pak Silaban. Simbol ketuhanan. Simbol ketuhanan, ya benar-benar. Ketuhanan. Kemudian ditentukan lokasinya, yakni lokasinya ada dua. Tadinya ada, yang pertama adalah usul dari panitia itu ada di HI sekarang, di kawasan HI di kawasan HI sekarang, karena berdekatan dengan masyarakat di Tanah Abang. Kemudian ada di Pak Presiden Soekarno memutuskan ada di bekas benteng kolonial Belanda di sini ya, Citadel. Ini di sini, ini dulu adalah bekas benteng Belanda ya. Jadi di kawasan sini dulunya bekas benteng dan Belanda. Taman kan ya Pak ya, Taman Wilhelmina ya. Taman Wilhelmina. Wilhelmina itu adalah Ratu Belanda pada Ratu Belanda ya. Kalau ulang tahun pestanya di situ. Pestanya ya. Dan kebetulan berdekatan dengan gereja katedral yang sudah lebih dulu berdiri. Ya. Seperti itu sejarahnya. Kita masuk ya Pak. Ya, ini pintunya pintu Al-Fatah, pintu utama masuk. Ya, sekarang diperuntukkan khusus untuk jamaah laki-laki. Jamaah perempuan ada di sebelah kanannya. Namanya pintu Al-Qudus. Al-Qudus ya. Di sini sekarang ada lift khusus difabel. Oh, ada lift khusus difabel lansia ya. Ini setelah direnovasi ya Pak ya? Adanya setelah renovasi. Oh iya, baik-baik ya. Setelah yuk. Kita masuk ya. Jadi ya setelah direnovasi ada cukup banyak perubahan teman-teman ya. Selain ada tempat parkir tadi mobil di bawah ya. Ini kita lihat dulu ya. Tadi kalau teman-teman nanti kesini bawa mobil ya, parkirnya di sebelah sana teman-teman, di dekat lapangan banteng. Ya. Nah terus sekarang untuk masuknya ya, ada dua pintu yang buat perempuan di sebelah sana, pintu Al-Qudus, dan ini kita mau masuk sekarang, ini namanya pintu Al-Fatah ya, sama Pak Sapar. Ayo Pak Sapar ya, ini tapi karena saya kan bersama Pak Sapar jadi ya boleh lah ya. Ya, pintu laki-laki ya, ibu dan itu di sebelah kanan ya. Kalau untuk masuk sekarang harus pakai peduli lindungi ya ke masjid ya. Ya, saya tadi udah cek Pak ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketat juga ya di sini ya Pak ya. Ini karena masjid percontohan di Indonesia, kita harus mencontohkan masuk. Ini sesuai dengan aturan pemerintah. Setelah kita check in. Pak, ini imam besar Masjid Istiqlal kan ya? Pak ini, Nazarudin ya. Sekarang ini sejak pandemi stiker ini sudah ada. Jangan lupa 3M. Ini beliau adalah Pak Nazarudin ya Pak ya? Pak Nazarudin Umar, imam besar Masjid Istiqlal. Jadi ini karena masjid negara ya teman-teman ya. Jadi ada jabatannya, jabatannya pemimpin Masjid Istiqlal, dan gak sembarangan ya bisa jadi imam besar di masjid. Langsung keputusannya dari presiden ya, dan juga pendidikannya juga harus tinggi ya, kalau nggak salah ya. Di samping birokrat juga ada seorang ulama juga. Harus ulama. Kita naik yuk Pak. Sekarang kita langsung naik nih. Ini tangga utama.
ya. Enggak, kita langsung naik ke lantai 2 ya. Oke, sambil kita naik, sambil sekilas tadi saya rangkum yang diceritakan Pak Sapar ya, sejarah masjid ini. Dan ini ada tromol atau khusus untuk bantuan Semeru. Oh, bantuan Kita Semeru, donasi ya. Kita sedang sediakan bagi jamaah atau masyarakat yang ingin berdonasi untuk ya. Jadi masjid ini dulu awalnya di tahun 50-an ya, ide dari para pendiri negara kita, teman-teman ya. Memang diniatkan untuk membuat masjid yang sebagai wujud syukur kemerdekaan ya, wujud syukur kemerdekaan. Makanya namanya Istiqlal ya Pak. Ya, Istiqlal itu artinya merdeka. Istiqlal itu artinya merdeka bahasa Arab teman-teman. Dan waktu itu kan ada sayembara, diputuskan untuk dibuka sayembara untuk perancangan ininya ya, bangunan Istiqlalnya, dan dibuka untuk umum, siapa aja boleh ikut ya Pak. Boleh ikut. Dan ternyata yang memenangkan adalah Pak Frederick Silaban, orang Bogor, arsitek beragama Nasrani ya. Itu dari awal pembangunannya saja sudah merupakan bentuk toleransi, tidak memandang agama, tidak memandang ras. Bahkan ada yang arsitek Belanda juga yang ikut masuk nominasi. Oh gitu, masuk kan nominasi. Ada 5 nominasi. Ada Hans Groningen namanya dari Belanda, dari ITB, dari Pak Silaban, dan ada 2 lagi dari mahasiswa arsitek. Dan dari 5 ini juri memutuskan bahwa Pak Frederick Silaban yang memenangkan dengan sandi ketuhanan. Dengan sandi ya. Jadi kalau dari cerita anaknya, teman-teman yang saya baca, waktu itu Pak Silaban kan karena dia sudah cukup dekat ya dengan Bung Karno, Presiden Soekarno, jadi dia pakai nama samaran. Ya, dan itu sebenarnya atas usulan Pak Soekarno juga yang bilang pakai nama samaran aja karena kan dia orang Kristen ya. Tapi ada yang menarik dari ceritanya Pak Silaban ketika mendesain ikut sayembara itu. Apa cerita menariknya? Gimana tuh Pak? Jadi ketika beliau ikut desain itu, Pak Silaban berdoa. Oh iya. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan saya membuatnya, buatlah saya sakit atau buatlah saya lumpuh, supaya saya tidak bisa mengikuti sayembara itu. Dan sebenarnya waktu sayembara Pak Silaban sempat sakit tapi tidak terlalu parah, tapi beliau tetap ikut menggambar, bahkan dari tempat tidurnya beliau menggambar untuk ikut sayembara itu, dan ternyata beliau memenangkan. Itu dianggap bahwa Tuhan memberkati beliau untuk mengikuti sayembara itu. Dan uniknya di Indonesia, bukan unik lagi, memang kita adalah bersaudara, umat Islam menerima saja. Pas dia menang ya. Tidak ada orang menolak bahwa orang ini menang atau agamanya apa, tidak. Karena dalam Islam sendiri sangat toleransi untuk masalah-masalah hal seperti itu. Oke, baik. Itu cerita yang menarik sekali ya Pak ya. Oke, kita sambil jalan ya. Jadi gedung pendahuluan ini adalah titik masuknya Istiqlal. Titik masuk ya. Jadi ya ternyata arah tempat sholat lantai utama. Oke, kita ini dulu ya, apa namanya, kita mau masuk ke bagian utama dulu. Ya, selamat bergabung teman-teman ya. Jadi tadi sudah mendengar sedikit ya cerita Pak Silaban yang luar biasa sebenarnya ya. Masjid ini dirancang oleh seorang Kristen Protestan yang menang sayembara, dan ternyata beliau sempat galau teman-teman ya. Sempat galau ya. Karena dia seorang Kristen, kok ini mau ikutan lomba sayembara Istiqlal gitu ya. Tapi dari dia berdoa, dia dalam doanya dia memohon petunjuk. Kalau orang Islam kan mungkin istiqoroh ya. Dia berdoa, dia minta petunjuk dan diberikan jawaban gitu. Doanya kira-kira kalau ini benar jalanku ya untuk manfaat banyak orang mungkin gitu ya. Tolong berikan saya jalan dan bantu saya untuk menang. Dan kalau memang ini tidak Tuhan berkenan ya, tolong gagalkan gitu, atau gagalkan, bikin dia sakit atau lumpuh. Ternyata beliau menang ya, terpilih ya. Ya itulah yang namanya by the grace of God ya, atas rahmat Tuhan yang Maha Esa ya. Desain Pak Silaban ini unik, tidak ada yang sama di dunia selain ini. Jadi desainnya unik, diistilahkan sebagai modern tropis. Modern tropis. Alirannya itu. Apa itu modern tropis? Berbentuk modern yang tidak akan lekang oleh zaman. Jadi zamannya terus berlanjut, tapi ini tetap menjadi modern, terlihat modern. Bahkan ini kan sudah 40 tahun, banyak masjid-masjid yang berdiri, dan
Istiqlal tetap seperti masjid modern, tapi tropis apa? Tidak punya jendela. Ini tidak ada jendela ya. Adem teman-teman. Tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya. Tidak ada pintu, tidak jendela. Nah, nama bahwa udara ini sangat sehat. Makanya ada yang bilang bahwa di pandemi ini masjid yang paling sehat itu Istiqlal. Oke, karena udara sangat karena udara sirkulasi udaranya sangat terbuka ya. Ya. Oke. Jadi udara itu sangat terbuka dan sekarang itu sedang ada jaraknya, ada tanda-tandanya. Oke, jadi ini dulu teman-teman menemukannya ketika berkarpet. Oh iya, dulu karpet ya. Sekarang sejak pandemi tidak ada karpet ya. Ini tanda-tanda sholat. Iya, kita liatin dulu ya teman-teman ya. Jadi ini tema rancangannya tadi kan istilahnya ketuhanan ya. Ketuhanan. Tapi ini desain arsitekturnya tuh modern tropis namanya katanya ya. Jadi luasnya kurang lebih 9,2 hektar. Iya, 9,2 hektar dan dulunya bisa menampung berapa Pak? 200.000 orang. 200.000 orang tuh seperti kayak GBK ya. Iya, makanya GBK. Kalaupun pandemi itu 50%, 100.000 100.000. Tapi kami tidak sampai di sana. Selama masa pandemi ini paling maksimal 25% paling. Ya, kita maksimal tuh 2.000 orang. 2.000 orang. Ya, oke. Jadi teman-teman, ini kan masjidnya sekarang sudah berusia 44 tahun. Kita kebayang ya ketika masjid ini baru berdiri ya, 40-an tahun yang lalu. Ini termasuk canggih ya Pak ya? Iya, canggih pada eranya gitu ya. Bahkan sampai sekarang masih dianggap canggih karena masih tidak dianggap. ada yang bisa nyamain. Ya. Dan juga kan ya ini kan lantainya semuanya marmer, terus aluminium, ininya apa sih, aluminium ya Pak ya? Stainless. Kalau baru direnovasi ini adalah ini. Ornamennya ini. Ornamennya itu adalah yang putih. Oke, ornamen yang ini nih ya Pak, yang direnovasi ya Pak. Itu apa ini Pak? Ini menunjukkan apa yang ini? Ini hanya tidak ada makna, hanya untuk keindahan saja. Keindahan saja. Ditambahin ada kipas. Ada kipasnya ya. Untuk udara saja. Oke. Katanya renovasi Istiqlal yang memakan waktu 2 tahun mau makan biaya berapa waktu itu, cukup besar-besaran kan ya Pak? Kurang lebih 500 lah. 500 miliar. 500 M teman-teman ya, ember bukan ember loh, 500 M. Dan waktu itu sekitar 2 tahun ditutup ya teman-teman. Saya sebagai guide juga nggak bisa bawa tamu lagi ke sini, dan diresmikan dibuka kembali oleh Presiden Jokowi ya Pak ya, di Januari tahun lalu ya. Jadi sudah setahun ya teman-teman. Nah ini kan ada simbol, ada arti-arti juga ya Pak ya, ini kita tentang berada bangunan di lantai utama yang ada simbolnya. Ada 12 tiang. Ya. 12 tiang ini. Ya. Kalau dalam Islam melambangkan 12 Rabiul Awal. Ya, oke. Tapi sebenarnya ada kisahnya juga tiang ini. Iya, gimana Pak? Pak Silaban itu merancang 16 tiangnya. Lalu? Tapi Pak Soekarno bilang itu terlalu banyak. Akhirnya dikurangi 12 lah biar ada maknanya. Ada maknanya ya. Oke, jadi setiap unsur-unsur arsitek di sini ada maknanya ya. Kayak tiang itu 12 melambangkan 12 Rabiul Awal bulan ya. Terus itu juga ada kubah besar. Kubahnya tuh teman-teman, kubah utama ya. Ini diameternya 45. Ya, melambangkan apa? Kemerdekaan Indonesia tahun 45. Terus tuh lantainya ya Pak. Kubahnya itu ada besi. Ada besi, nanti kita lihat di belakangan yang ada bulan bintangnya itu tingginya 17. Oke, ya besi di atas kubahnya ya, di atas kubah. Yang ada bulan bintang. Iya, bulan bintang 17. 17 itu melambangkan tanggal. Oke, terus apa lagi Pak? Nah, itu kan lantainya 5 nih, ya. Iya, lantai 5. Lantai 5 melambangkan apa? Islam. Rukun Islam. Atau bisa juga dilambangkan sebagai Pancasila. Pancasila ya, oke ya. Teman-teman ya. Ya. Jadi ornamen kaligrafi di dalam kubah itu mungkin bisa terlihat nggak oleh teman-teman. Nah, ini lantainya 5 ya, melambangkan rukun Islam, teman-teman. Dan juga melambangkan Pancasila. Ya. Oke. Yang baru direnovasi adalah mihrab. Mihrabnya baru dari stainless yang dari marmer atau gypsum. Nah, ini mihrabnya ya, yang baru ya Pak ya. Ya. Oke, jadi kalau ini nempel ya Pak ya, mihrabnya ya. Dari stainless atau gypsum. Itu ada Asmaul Husna di sana, kalau ada 99 nama Allah di sana. Dibuat dengan stainless. Dengan stainless. Ya, oke. Stainless. Nah, di kubah besar ini ada yang
apa namanya kaligrafi. Kaligrafi nih kalau kita lihat dari dekat ya Pak ya. Kekuasaan dan keesaan Allah. Oke. Ada surat Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad, kalau orang-orang bisa kenal tuh ayatnya ayat kulhu gitu. Oh, ini ayat kulhu ya Pak ya. Ada juga ayat kursi. Oh, ada ayat kursi juga di dalam situ ya. Ada dua ya. Kenapa yang dipilihnya ayat kursi Pak? Nah, Pak Silaban itu katanya dapat inspirasi yang paling sering dibaca umat Islam untuk melambangkan keesaan Allah dan kekuasaannya, kemahakuasaannya itu dengan ayat kursi dan kulhu itu. Oh iya. Ayat sapu jagat ya Pak. Iya, ayat kursi ya. Nggak tahu Pak Silaban itu dapat inspirasi dari mana, kenapa dia memilih itu gitu. Iya. Mungkin dia hasil apa namanya dialog diskusi dengan para tokoh agama Islam. Ya teman-teman, yang saya baca juga Pak Silaban ini kan memang mendedikasikan sekitar 25 tahun dari hidupnya untuk pembangunan Istiqlal ini ya teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali ya. Dan dia dalam proses pembangunan ini juga banyak berdiskusi dengan para kiai-kiai dari Jawa sampai ini teman-teman, sampai ke Sumatera katanya ya, demi mendapatkan inspirasi terbaik ya teman-teman ya untuk menciptakan masjid negara ini teman-teman ya. Itu oke. Kita sekarang ke ruangan mana lagi nih Pak Sapar? Ada lagi? Ke lantai 2 untuk melihat lantai keseluruhan masjid. Lantai utama itu biasanya dilihatnya dari lantai 2. Ini kalau yang ini kan lantai utama ya. Ini bisa laki bisa perempuan ya Pak? Ada laki-lakinya di sebelah kiri. Laki dan yang perempuan sebelah kiri ya. Laki-laki sebelah kiri. Ya, laki-laki sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya ada yang menarik nih teman-teman. Di banyak masjid kan biasanya kalau perempuan itu di bagian belakang loh Pak. Iya kan, perempuan itu biasanya tempatnya kecil terus di bagian belakang ya. Kalau ini dia bersisian loh teman-teman ya. Ini di sini laki-laki dan perempuan bersisian, hanya dibedakan pakai itu aja ya. Adam dan Hawa itu berdampingan. Oh, jadi sebenarnya filosofinya gitu. Atau ngarang-ngarang aja di pas apa. Tapi memang benar ya, Adam dan Hawa berdampingan ya. Jadi nggak ada yang lebih dominan ya. Itu tidak dibedakan. Dari buktinya itu bersisian gitu. Bersisian ya. Jadi sebenarnya masjid-masjid yang lain juga perlu mengikuti di sini dong ya Pak ya. Gitu, laki dan perempuan bersisian ya Pak. Jangan ada perempuan ditaruh di belakang sehingga persepsi orang dia harus di belakang. Iya, wah bagus sekali nih Pak. Mungkin banyak orang belum tahu tentang itu tuh Pak. Makanya hampir sebenarnya tidak hanya Istiqlal, ada banyak masjid kecil bahkan saya lihat itu perempuannya berdampingan karena tahu bahwa filosofinya itu adalah laki dan perempuan itu sama. Laki perempuan sama. Dalam ibadah kepada Allah itu tidak dibedakan. Baik. Bagus. Dan saya kan sebelum pandemi saya cukup sering bawa tamu ke sini ke pas hari Minggu nih Pak. Saya cukup sering juga lihat di bagian utama ini ada khotbah dari ustazah Pak, perempuan. Jadi boleh ya Pak ya? Boleh ya. Nah, sambil kita ngobrol sambil kita naik ya dari lantai 2 ya Pak ya. Jadi sebenarnya karena ini adalah masjid negara ya teman-teman ya. Jadi nilai-nilainya yang ditampilkan juga sebenarnya universal gitu ya Pak. Universal terus nilai-nilai utama ya. Utama dari Islam. Dari Islam yang sebenarnya sangat mengutamakan persamaan gitu ya Pak ya. Toleransi derajat antara laki dan perempuan walaupun kodratnya berbeda. Jangan lupa itu sama tapi kodrat berbeda. Jadi ada yang khusus buat laki-laki, ada juga yang khusus buat perempuan. Dan itu tidak akan pernah disamakan kalau yang khusus. Ya laki-laki perempuan bisa hamil ya laki-laki nggak mungkin lah kira-kira begitu itu ya kodratnya. Tapi dalam ibadah mereka disamakan karena memang aturannya atau anjuran dari Nabi seperti itu. Baik. Jadi tidak ada larangan bagi perempuan untuk beribadah dalam masjid. Walaupun lebih utama perempuan itu sholat di rumahnya. Itu lebih utama tapi tidak ada larangan untuk mereka mengambil keutamaan. Itu sama seperti di dua masjid suci di Arab Saudi, di Mekah Madinah itu. Di Mekah Madinah juga Madinah itu boleh ya. Kayak mau campur-campur malah laki perempuan ya Pak ya. Perempuan bahkan kalau di Masjidil Haram itu dampingan bener-bener nggak ada pembatasnya, bisa di dalam satu ruangan juga ya. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2 nih teman-teman. Kita lihat ya, ini lantainya semuanya marmer ya Pak. Marmernya marmer dan stainless. Kita kebayangkan ini ketika nggak boleh ada kayu, kenapa Pak? Yaitu untuk supaya usianya panjang.
Oke, jadi memang visioner sekali nih teman-teman ketika ini dirancang ya. Pertama dirancang kan dari tahun 50-an ya dirancangnya ya. Jadi memang mau dibikinnya tuh agar masjid ini tahan sampai ratusan tahun gitu kayak Pak ya. Ini impiannya ya. Impiannya, makanya sudah tidak ada lagi unsur kayu ya Pak ya. Ada sedikit saja tapi itu untuk meja kerja. Oh, meja kerja. Pak, ini marmernya dari mana? Apakah ini dari Italia? Oh, Indonesia ya. Lokal. Marmernya lokal ya. Tulung Agung, marmer terbaik Indonesia bahkan dunia dia. Oh, orang selama ini taunya marmer terbaik dari Italia, Pak. Oh, dia nggak pernah main ke Tulung Agung. Oh. Nah, ini orang yang biasanya juga orang sering foto di sini, teman-teman, cakep sekali. Ya. Nah, ini kre ini tapi sebenarnya ini stainless juga. Ini berfungsi sebagai pendingin juga dia. Oh, ini pendingin ya. Jadi kan tadi kita lihat ya rancangan Pak Silabani memang nggak ada jendela ya, sirkulasi udaranya sangat bagus sekali teman-teman. Makanya kalau sholat Jumat di sini cepat khutbah itu. Kenapa? Karena anginnya kencang, kita cepat tidurnya. Jadi cepat ngantuk ya Pak. Ya angin semilirnya nih. Selamat bergabung teman-teman yang baru join. Saya sedang melaporkan dari Masjid Istiqlal ya, spesial Isra Mi'raj ya, dalam rangkaian Festival Kebinekaan. Ya, kebetulan Isra Mi'raj itu adalah dikenal sebagai ulang tahunnya sholat, tanda kutip ya, bahwa sholat diwajibkan pada saat Isra Mi'raj. Walaupun sebenarnya sebelumnya umat Islam atau Nabi Muhammad dengan pengikutnya itu sudah sholat. Baik. Tapi ditetapkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu ketika Isra Mi'raj. Ya, jadi tepat ya Pak momennya ya hari ini ya. Walaupun masih sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang kapan Isra Mi'raj itu, tanggal berapa gitu. Tapi hampir sebagian besar ulama dunia itu, ulama Islam dunia itu berpendapat bahwa terjadinya di 27 Rajab ya, kayak sekarang ya Pak ya. Ada juga yang berpendapat terjadinya di Rabiul Awal. Ada itu yang berpendapat gitu. Jadi momen Isra Mi'raj itu memang perintah sholat ya Pak ya. Pas nih Pak. Dan menunjukkan kebesaran Allah di sana. Iya ya. Nah teman-teman, ini barusan ada yang nanya tuh tentang terowongan silaturahmi ya, terowongan ke katedral. Nah tadi kita di awal sudah ya, jadi sampai saat ini belum dibuka untuk umum ya, karena itu bukan proyeknya Istiqlal, tapi proyek negara ya Pak ya. Bukan punya Istiqlal, punya proyek negara, jadi sampai saat ini masih ditutup. Sudah jadi tapi belum diresmikan. Iya, sebelum dibuka untuk umum sudah jadi. Belum diresmikan. Sudah jadi belum diresmikan ya. Nah nanti mungkin nggak tahu ya Pak kapan dibukanya. Ya mudah-mudahan secepatnya ya. Jadi sekilas aja nih buat Yogi yang bertanya ya. Jadi terowongan itu adalah letaknya di bagian depan ya, dan itu memang di bawah itu memang karena sekarang kan Istiqlal ada parkir bawah tanah, parkir basement. Jadi itu sengaja sekalian gitu ya. Orang yang mau dari Istiqlal terus mau ke katedral dulu, ke gereja ya. Dan sebaliknya, jadi bisa lewat terowongan itu teman-teman. Itu di bagian depan tadi ya, dengan pintu kaca. Mengganti dulu ada penyeberangan ya, karena penyeberangannya cukup padat teman-teman, dan mobilnya besar-besar ya, jadi itu memang difasilitasi biar aman gitu. Teman-teman perlu tahu ada kisah di terowongan itu sebelumnya. Apa tuh Pak? Kebetulan kan pertama itu ada ide bahwa menghubungkan Istiqlal dengan katedral supaya terjalin silaturahim. Walaupun sebenarnya silaturahim ini udah terjalin lama di Indonesia, itu udah biasa itu. Udah biasa ya. Bahkan kalau Istiqlal itu sudah biasa dari dulu tuh menyediakan parkirnya untuk jemaat gereja yang akan melaksanakan ibadah di katedral. Tapi ada kisah menarik dari terowongan itu. Pertama tuh idenya muncul dari Presiden Jokowi bahwa ini ada terowongan silaturahim. Kemudian pilihannya apa? Yang pertama adalah jembatan penyeberangan. Oh, jembatan penyeberangan opsinya awalnya. Opsi pertama jembatan penyeberangan, kemudian opsi keduanya terowongan, opsi ketiganya adalah jalan yang menghubungkan antara katedral dan masjid itu ditutup, dijadikan halaman atau plaza. Oh gitu. Jadi satu gitu. Jadi satu kawasan. Dengan itu jadi satu kawasan. Lalu setelah menimbang beberapa berbagai pertimbangan itu diputuskanlah menjadi terowongan saja. Kenapa Pak? Karena kalau misalnya jembatan penyeberangan, yang pertama jembatan penyeberangan itu akan mengganggu estetika. Kalau dari berbagai pendapat itu estetikanya agak kurang bagus dan terlalu pendek, dan ini akan menyulitkan
para orang yang sepuh, yang berusia kalau untuk naik. Kalau naik bener susah ya. Susah. Lalu gitu. Lalu kalau dijadikan satu, ini kan antara milik negara dengan milik swasta ini agak sulit walaupun gampang. Tapi itu nanti terkait dengan pengelolaan jalan, pengelolaan apa dan macam-macam lah. Itu akan lebih agak sulit sedikit walaupun itu mungkin. Dan akhirnya terowongan yang lebih pas untuk dibuat. Untuk mengakomodir juga ya Pak ya dari tempat parkir ya. Dan itu disediakan lift dan sebagainya untuk jamaah yang lansia. Iya, ada lift juga ya. Iya, parkir di basement di Istiqlal bisa nyebrang atau parkir di gereja katedral bisa nyebrang melalui terowongan itu ke Istiqlal. Iya, oke. Nah teman-teman, saya sekarang lagi berada di lantai 2 nih. Lantai 2 ya Pak ya. Betul. Ini biasanya kalau untuk turis ya wisatawan datang langsung dibawa ke lantai 2 ini ya. Seperti saya sebelum pandemi kan saya cukup sering kesini bawa turis-turis asing. Rombongan terakhir yang kami terima adalah rombongan suster dari Gereja Katolik Katedral berjumlah 30 orang. Kapan itu Pak? Itu sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Mereka gabungan dari beberapa gereja katanya di Jakarta, bahkan ada yang dari Filipina. Oh oke. Bapak yang memandu waktu itu. Jadi ibu-ibu nyebutnya bunda-bunda suster itu. Iya suster ya. Berkunjung. Nah itu spesialnya Istiqlal itu membolehkan semua orang mengunjungi Istiqlal, Muslim maupun non Muslim. Mungkin itu tidak terjadi di masjid lain. Gitu ya. Tapi di Istiqlal itu Muslim non Muslim itu boleh. Dibolehkan ya. Dibolehkan. Dan ini kan menjadi destinasi wisata religi yang utama juga ya Pak ya di Jakarta ya Pak ya. Jadi Istiqlal itu menerima Muslim maupun non Muslim. Tamu negara bahkan. Tamu negara ya banyak. Kalau mereka datang ke sini wajib ya Pak ya. Iya, hampir wajib ke sini. Selalu ke sini ya, diterima Presiden Obama, Raja Salman, Arab Saudi, Perdana Menteri ya. Apa yang diinginkan di Istiqlal itu mereka ingin melihat Islam. Islam Indonesia ini dikenal ramah, dikenal ramah. Nah buktinya di Masjid Istiqlal, kemudian simbol toleransi. Jadi kalau para kepala negara datang ke sini ke Istiqlal itu memang dibawa oleh sekretariat negara, apa memang mereka minta Pak? Ya terjadwal lah ya. Sejak dari mereka berangkatnya. Karena kan terjadwal. Misi mereka rata-rata ada yang belajar toleransi karena Indonesia kan sudah lama toleransinya, bukan belajar baru. Indonesia itu sudah dari dulu ya. Sudah ngelotok urusan toleransi dengan antar sesama, antar berbagai agama itu udah biasa. Jadi teman-teman ya, kalau kita pengen tahu lokasi yang wajib dikunjungi oleh kepala negara kalau berkunjung ke Indonesia di Jakarta sebagai ibu kota ya, salah satunya Istiqlal yang wajib ternyata ya, karena mereka juga pengen belajar toleransi dari kita ya. Wah luar biasa nih. Mungkin teman-teman jaga tetap toleransi. Istilahnya itu bersaudara dalam berbangsa walaupun berbeda dalam ibadah. Iya, baik. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman di sini yang mungkin non muslim ya, yang di Jakarta sudah puluhan tahun tapi merasa ragu atau segan ya datang ke Istiqlal, datang aja langsung karena terbuka untuk umum teman-teman ya. Atau kalau mau ikut tur bareng saya dan wisata kreatif Jakarta, kita kadang-kadang suka bikin juga ya. Sebelum pandemi sih cukup sering. Kalau sekarang nanti teman-teman bisa cek jadwalnya ya di Instagram kita. Rombongan harus izin terjadwal. Dan dibatasi orangnya. Ya, kalau dulu mah gampang langsung masuk aja ya. Tapi kalau cuma sendiri berdua boleh ya Pak ya, langsung masuk aja ya. Langsung masuk. Nah, di jam waktu sholat bagi yang domestik. Ini lantai 2 ini teman-teman biasanya kalau saya bawa turis wisatawannya dari lantai 2 ini karena kita bisa melihat keseluruhan ya, sambil bisa menjelaskan ini kan tadi ya unsur-unsurnya di lantai. Tapi kalau turis asing nggak boleh ke lantai utama itu ya Pak, nggak boleh menginjak. Boleh saja, boleh. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan di waktu sholat. Oh jangan di waktu sholat. Oke. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Seru ya ceritanya tentang Istiqlal ini ya, apalagi saya ditemani oleh kepala humasnya Istiqlal nih. Mungkin sambil kita ini, jadi ada mungkin teman-teman tahu isu speaker. Speaker tuh gimana tuh Pak? Gimana cerita tentang speaker tuh Pak? Yang diatur oleh Kemenak itu adalah waktu azannya. Waktu azan ya. Speakernya berapa besarnya. Di Istiqlal itu sendiri sudah bagus.
udah sesuai dengan aturan. Dari dulu. Jadi nggak bunyi 24 jam ya, keluar ya pas speakernya ya. Ada waktunya memang untuk mengatur waktu, apalagi kita di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Yang heterogen itu maksudnya yang agamanya kan macam-macam. Jadi kita pun mengatur, dan tidak sembarang orang boleh menggunakan speaker untuk pengumuman pengajian, nggak boleh ya. Dia diatur. Terus suaranya juga diatur yang indah-indah ya, bukannya suara sember ya. Pak, terus terang Pak, saya juga orang Islam ya Pak ya. Muazzinnya Istiqlal itu adalah juara MTQ nomor 1, juara 1 dari MTQ. Jadi nggak boleh kalau dia sembarangan, dia harus terpilih menjadi juara 1. Minimal 5 besar di Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi nanti dia di hire ya untuk di sini ya. Harus tes. Terus dia itu prestasinya minimal adalah juara 1 MTQ. Tapi azannya kalau di sini rekaman atau langsung Pak? Langsung ya. Nanti kita akan dengar ya bisa ya Pak jam. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya juga sebagai orang muslim ya, saya tinggal di komplek. Kalau di dekat saya juga banyak masjid. Kadang-kadang saya sama keluarga juga kalau di masjid dekat saya ya yang terganggu itu. Ya, kadang-kadang kalau siang bolong gitu ya, aduh kayaknya yang anak kecil Pak, bukan azan ya yang membuat terganggu orang, tapi ada pemutaran audio sebelumnya atau setelah. Kadang-kadang kan ada acara-acara dengerin. Acara-acara itu menggunakan speaker dalam, speaker dalam. Jadi tidak menggunakan speaker luar. Kalau acara misalnya ceramah, yang keluar itu hanya azan. Hanya azan ya. Jadi azan. Ya bagus lah ya. Bahkan ceramah, khutbah itu speaker dalam. Itu udah dari dulu begitu pengaturan. Jadi memang memikirkan kenyamanan orang-orang di sekitar juga ya. Makanya kalau misalnya dia adalah penyanyi yang suaranya bagus, mestinya itu yang azan. Yang suara azan. Supaya orang indah gitu. Bener, tapi nggak semua penyanyi bisa jadi muazzin kan Pak. Tapi mungkin mestinya masjid dan musala itu muazzinnya suaranya indah lah, yang sehingga indah gitu ya. Saya baru tahu ya, ternyata kualitasnya sangat tinggi ya untuk menjadi muazzin di Istiqlal sini ya. Harus juara 1 MTQ ya Pak ya. MTQ itu dalam qori tilawah yang terus imamnya itu harus juara 1 hafiz. Imamnya untuk imam di sini. Untuk imam itu harus hafiz. Untuk imam di sini hafiz Quran. Oke, kita turun teman-teman, lihat lagi. Kita mau lihat beduknya ini ya Pak ya. Beduk yang salah satu juga bagian terpenting juga ya kalau saya bawa tamu ke sini ya. Mungkin ada juga yang teman-teman mau tahu, ini di pelafonnya Istiqlal ini menggunakan stainless. Ini teman-teman ini tujuannya adalah pendingin juga. Pendingin ini? Pendingin sama seperti di komputer itu, prosesor itu ada pendingin ya. Kalau dalam komputer itu ada prosesor, ada pendingin, ada besinya. Nah itu maksudnya. Tapi ada AC itu yang disebut, ada AC tapi terbatas. AC-nya nggak terlalu banyak ya. Ini secara dirancangnya memang udah ada pendinginnya di atas ya. Artinya ini berfungsi bukan hanya sebagai pelafon, tapi dia juga berfungsi sebagai pendingin. Iya. Gitu. Kita lihat ya banyak orang tidur. Teman-teman mungkin yang tahu komputer itu, dia lihat biasanya di atas prosesor itu ada pendingin, ada besinya. Ada besi pendinginnya itu maksudnya, sehingga dirancang benar-benar asri, tropis. Tidak ada bantuan apapun. Iya. Di sini memang anginnya sepoi-sepoi banget teman-teman. Kalau dulu ya sebelum pandemi, kalau kita kesini siang-siang banyak yang tidur ya Pak. Banyak yang tidur ya. Di antara habis sholat zuhur sampai sholat asar biasanya ya udah kayak tempat tidur persinggahan orang tidur. Tapi kalau sekarang karena ini pandemi juga ya, jadi kan nggak banyak orang ya. Iya. Tapi kalau di sini jam kunjungnya dibatasi ya Pak? Untuk sementara kita sebelum Ramadan ya masih dibatasi selama pelaksanaan ibadah sholat wajib. Ibadah sholat wajib. Untuk zuhur itu mulainya dibuka jam 10. Dibuka jam 10 sampai nanti dibuka jam 8 malam. Jadi jam 8 malam ditutup ya? Orang nggak boleh nginep di sini ya Pak? Kalau dulu kan dibukanya nanti subuh dibuka jam 4 sampai jam 6. Jam 4 Jadi jam 6. Jam 4 jam 6 tutup Tutup lagi. Ya, nanti dibuka lagi jam 10. Seperti itu. Ya, nanti mudah-mudahan kalau
Mudah-mudahan kita berdoa pandeminya segera Amin. hilang, Mudah-mudahan. sehingga bisa dibuka kembali mulai dari jam 3 malam sampai jam 10 malam. Iya, Pak. Dulu kan sebelum pandemi saya kalau bulan puasa tuh sering kesini nih, Pak. Iya. Jadi kalau dulu selama bulan puasa tuh ada banyak sekali orang yang nginep ya, Pak, selama sebulan penuh di sini ya, Pak ya. Iktikaf namanya ya. Iktikaf ya. Mereka tapi nginep dari berbagai daerah, Pak, Berbagai datang. daerah. Terus Tapi ya kan pandemi dan beberapa hal kita batasi. ya enggak, tapi maksudnya kalau dulu itu orang-orang dari daerah itu 30 hari tinggal dan maksudnya nginep di sini. Iya, nginep di sini. Jadi mereka bawa itu juga baju dan segala macam. Dan itu dibolehin, nggak apa-apa ya, Pak? Dibolehkan dulu. Dibolehkan. Dan mereka tidurnya apa, ngemper di sini aja, Pak? Nggak ada tempatnya khusus dibuatkan tempat khusus. Oh, ada tempat khususnya. Tempat khususnya. Oke. Laki perempuan dipisah. Oh bisa. Jadi kalau dari daerah tuh memang sengaja ya. Itu dulu saya pernah juga bikin tulisan teman-teman tentang para musafir Ramadan ya. Saya menjulukinya sebagai musafir Ramadan. Jadi ada orang-orang yang selama setahun sekali meliburkan diri dari urusan duniawi dan mereka terbang jauh-jauh teman-teman dari berbagai daerah dan hanya untuk tinggal di sini selama 30 hari ya. Jadi dapat sahur juga di sini, buka di sini ya. Oke, jadi memang kalau Masjid Istiqlal ini kan karena ini masjid kebanggaan Indonesia ya teman-teman ya, juga masjid terbesar di Asia Tenggara kan ya. Jadi mungkin kalau kita orang Jakarta kayak nganggapnya biasa aja ya, tapi kalau buat banyak orang daerah teman-teman ya, mereka salah satu impiannya juga untuk mengunjungi Istiqlal. Mungkin kalau banyak orang Islam tuh impiannya ke Masjid Baitullah ya, di Mekah ya, ke Baitullah ya, nah Masjidil Haram. Tapi mungkin banyak juga buat orang di daerah, mereka dengan melihat Istiqlal aja sudah alhamdulillah, sudah bersyukur, dan mereka rela gitu teman-teman ya untuk meliburkan diri sebulan penuh untuk tinggal di sini. Tapi kalau sekarang selama pandemi nggak boleh dia Pak ya, nggak dibuka untuk itu ya Pak ya. Ibadah saja dibatasi. Jadi nggak boleh orang nginep di sini ya selama Ramadan ya. Ramadan belum kita rencanakan, sepertinya mungkin tidak menerima iktikaf dulu. Yang nginep-nginep dulu karena memang itu menjaga penyebaran ya. Ya. Ini kan udah hampir 2 tahun nih Pak. Berarti ini mau tahun ketiga nih Covid ya. Udah mau tahun ketiga. Kemarin 2 tahun kemarin juga yang para musafir Ramadan itu nggak boleh ya Pak. Nggak boleh ada yang nginep di sini ya. Sholat tarawih kan tahun lalu belum ada. Oh, sholat tarawih tahun ini gimana Pak? Bentar lagi udah mau. Tahun ini udah ada ya sholat tarawih ya. Saya juga. Tapi ya. Itu dibatasi juga. Iya. Saya beritahukan ke teman-teman kalau ke Istiqlal, baik dan nanti Ramadan maupun itu agar membawa perlengkapan sholat sendiri. Jadi alat-alat sholat sendiri sehingga kita tidak melayani lagi peminjaman mukena untuk. Oh sekarang udah enggak? Oh ya, untuk menghindari ya penyebaran COVID ya. Tidak itu. Kemudian bawa tempat bungkus sendalnya, misalnya kantong kresek masukin ke tas, seperti itu supaya nanti tidak berkerumun di tempat penitipan walaupun ada penitipannya. Oh iya, tapi supaya menghindari kerumunan sebaiknya bawa tempat sendalnya masukin ke tas seperti biasa. Ya baik karena sekarang kondisi sudah berbeda ya Pak ya setelah pandemi ya. Kalau dulu kesini nggak bawa mukena bisa pinjam gampang ya. Tapi kita kan sekarang suasananya beda, kita harus hati-hati juga ya teman-teman ya. Ya memang itu disebut new normal itu. New normal kayak gitu. Baru. Bener ya. Tidak akan sama lagi Pak. Ya, tidak akan sama lagi. Ya. Karena persepsi kita sudah berbeda kan. Iya. Oke. Ya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penyakit dan sebagainya, ya sebaiknya dihindari. Iya. Oke. Nah kita sekarang mau menuju ke beduk ya Pak ya. Bagian penting juga ya. Koridornya. Ini ada salah satu beduk terbesar di Indonesia ya Pak ya? Iya. Nomor 2 ya? Nomor 2 terbesar. Ya, selamat bergabung buat teman-teman yang baru join ya. Di 15 menit terakhir nih, masih ada 15 menit terakhir. Ya, saya sedang melaporkan dari Istiqlal ya, teman-teman ya. Bersama Pak Sapar, Kepala Humas Istiqlal. Ya. Bertepatan dengan Isra Mi'raj nih ya, Isra Mi'raj. Ada yang bertanya tentang Isra Mi'raj mungkin? Coba, mungkin ada yang bertanya. Ya tadi ininya Pak, nilai utamanya dari Isra Mi'raj apa Pak? Ya, apa itu Isra Mi'raj? Isra itu Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Di Palestina. Yang sekarang Masjidil Aqsa itu. Yang orang teman-teman mungkin ada Kubah Mas, tapi itu sebenarnya Kubah Mas itu bukan Masjidil Aqsa. Sebelahnya Masjidil Aqsa itu. Kemudian Mi'raj itu naik dari bumi ke langit ketujuh. Ke langit ketujuh dengan kendaraan buruk. Ya.
Terus? Kemudian kapan terjadinya? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Paling banyak berpendapat bahwa terjadi pada setahun sebelum hijrah. Tepatnya tanggal 27 Rajab. Ya, ada juga berpendapat di waktu yang lain. Kemudian apa yang hikmah dari Isra Mi'raj itu? Rasulullah itu diberikan penglihatan atau pemandangan-pemandangan, bahkan pengalaman-pengalaman spiritual yang memperlihatkan kekuasaan Allah terhadap dunia ini. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya kecepatan. Jadi diperjalankannya itu hanya dalam sebagian waktu dalam malam itu. Mungkin sebagian waktu malam, kan malam itu panjang, tapi sebagian waktunya. Begitu cepatnya dengan kendaraan yang supersonik, mungkin melebihi supersonik. Kendaraannya namanya buraq ya? Kendaraan namanya buraq yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, sehingga sebegitu cepatnya terjadi hal itu. Tapi itu melambangkan kekuasaan Allah secepatnya itu. Walaupun sekarang dengan jarak Mekah ke Palestina itu bisa juga dicapai dengan waktu yang cepat karena adanya pesawat ya gitu. Itu untuk membuktikannya itu bahwa manusia itu mampu untuk itu. Tapi dari situ, dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu itu ya Pak ya? Beliau akan naik Mi'raj namanya ke langit. Langit ke-7, 1, 2, 3, 4, 5. Beliau bertemu dengan para nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim di langit ke-7, Nabi Adam di langit pertama, dan seterusnya. Sampai ke namanya Mustawa atau Sidratul Muntaha. Ujung dari langit ke-7 itu. Ujung langit ke-7 dan langsung bertemu dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu. Jadi bertepatan nih kita juga spesial Isra Mi'raj dan kita berkeliling Istiqlal. Dan nanti malam akan diselenggarakan secara kenegaraan. Nanti malam? Iya, di nanti sini? malam, tapi bukan di Istiqlal, adanya di Kementerian Agama, boleh diikuti secara daring. Acara apa, Pak? Acara Isra Mi'raj kenegaraan. Oke. Di narasumbernya adalah Arazi Hasim namanya. Oh, baik. Oke, tadi sekilas tentang Isra Mi'raj ya baik. Nah, ini kita melihat beduk teman-teman ya. Koleksinya ini Istiqlal ya. Tradisi Islam. Bagaimana cara orang memanggil sholat selain azan dulu? Azan kan belum ada speaker. Ya, belum ada speaker ya. Iya, bagaimana cara supaya kedengeran waktu sholatnya? Ya. Waktu sholat ya? Iya, waktu sholat dengan beduk ya. Azan tetap ada untuk manggil orang sholat, tapi waktunya perlu ditetapkan dengan beduk. Ini beduknya. Ini tradisi, tidak ada di negara lain ya Pak. Negara Arab nggak ada nih beduk. Di negara-negara Nusantara ya ada ya beduk ya. Dan ini beduk nomor 2 terbesar di Indonesia ya Pak ya? Satunya sekarang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya. Oh, di Surabaya ya? Oke. Ini dia pernah terbesar. Ini kayunya namanya kayu meranti. Kayu meranti ya Pak, dari satu gelondongan kayu nih ya? Gelondongan pohon. Oke. Nah ini bukan tambahan. Iya. Tapi kalau yang ini katanya beduknya di zamannya Pak Soeharto ya Pak ya? Ini sumbangan dari Butin. Oh, sumbangan dari Butin. Butin Soeharto. Iya. Tapi ini ada simbol-simbolnya menarik nih teman-teman ya. Ini simbol-simbolnya apa nih Pak nih di beduk ini? Ini simbol tentang keesaan Allah. Dia bercerita ini namanya Arab Jawa. Arab Jawa Pegon. Melayu. Arab Pegon. Arab tapi Melayu. Bentuknya kayak sebentuk semar Pak. Iya. Memang bentuk semar ya? Betul. Iya. Ini disebutnya semar ini beduk. Memang semar. Oh, beduk semar. Sudah mau masuk. Ini ada bentuk lotus ya. Lotus. Keran Jepara ya. Oke, kita jalan ke sana aja ya Pak ya? Iya. Oke. Ini kemudian kulit kerbau. Kulit sapi. Ini kulit kerbau 2 sapi. Ini sapi betina, yang sana sapi laki-laki. Oke, kita langsung ke sebelah sana aja Pak ya, biar ya. Oke, tadi beduknya teman-teman ya. Ya. Iya. Menara ya. Disebut beduk ini sebagai titik tradisi. Titik tradisi. Jadi, ada tradisi-tradisi Islam di Indonesia yang tidak ada di negara lain. Itu kekhasan Islam di Indonesia teman-teman, ada beduk. Dan menurut berbagai referensi beduk itu juga ini teman-teman ya, punya pengaruh dari Cina ya Pak ya, budaya Cina, budaya Hindu ya, budaya Cina, budaya Hindu ya, asimilasi. Diambil sebagai alat ya. Para pendakwah. Ya, dan kalau nggak salah itu kalau ada kepala negara datang tuh biasanya ada simbol mukul beduk di situ ya
Pak ya? Ya, dikasih tahu cara mukul beduknya. Ya, oke. Diberitahu bahwa itu simbol tradisi untuk memberitahu waktu. Memberitahu waktu ya. Masyarakat Nusantara itu terbiasa kalau dikasih tahu apa itu melalui pukulan-pukulan. Pukulan beduk ya, pukulan beduk baik ya. beduk maupun kentongan. Ya, ya baik. Jadi beduk itu ya teman-teman ya, beduk itu memang ciri khas Islam di Indonesia, di Nusantara lah ya. Yang ada kami sebut dengan titik nasionalisme. Apa tuh Pak? Hubungan masjid dengan nasionalisme. Di sini ini lurusannya ke Monas. Oh, oke. Nah ini simbol. Ini simbol nasionalisme ya. Negara. Iya, jadi satu lurus, satu garis lurus ya Pak. Di Silang Monas. Iya, di Silang Monas ya. Aslinya rancangannya itu ini menyatu dengan Monas. Oke, menyatunya aslinya. Pak Silaban itu merancangnya dengan ini. Oke. Jadi ini jalan dulu menyatu, tapi sekarang berubah desain. Oke, kita jalan lagi Pak. Kita lihat bagian halaman itu ya. Ya ini teman-teman karena sudah mau masuk sholat zuhur ya. Dan semoga teman-teman masih bisa mendengar suara saya dan Pak Sapar ya. Karena bersaingan dengan suara di speaker. Gak apa-apa. Nah ini terasnya. Nah ini salah satu spot yang menarik ya teman-teman ya. Karena itu ada gereja di situ terlihat dengan jelas di sini ya. Kami menyebutnya bukan hanya menara tapi simbol toleransi titiknya. Oh, titik toleransi di Kenapa bagian kami ini. sebut sini karena biasanya tamu-tamu dari luar negeri, tamu-tamu negara itu untuk membicarakan dialog antar agama. Itu posisinya di sini. Posisinya di sini ya. Ya. Karena coba kita lihat nih teman-teman ya. Di sini terlihat gerejanya. Ya, terlihat jelas ya bersisian antara menara gereja dan juga kubahnya ya. Dan kubahnya. Ini ada kita di posisi menara. Oh, menaranya ya. Nah, itu dia Nah, lebih jelas simbolnya. Kubah kecil itu diameternya 8 meter. Itu melambangkan bulan Agustus. Oke, ini kubah kecil ya tadi lambang besar Agustus. Itu 45. Yang tadi yang besarnya yang kita lihat ya. 45 ya. Ya, tuh ada bulan bintang tingginya 17. 17 tuh. Jadi banyak artinya ya. Bulan 8 tahun 45 itu. Oke. 17 Agustus 45 kita bisa lihat dari bangunan-bangunan di Istiqlalnya ini teman-teman ya. Unsur-unsurnya. Menara nih mungkin bisa terlihat menaranya. Di sinilah itu simbol ketuhanan itu. Iya. Nah ini kalau di sana kita bisa lihat tuh teman-teman menara gereja katedral tuh. Ya, bersisian kan? Ya, jadi dari sini titik ini ya. Kalau kita foto titik toleransi ternyata di sini. Teman-teman dialog interfaith itu berada di sini. Oke, di sini ya. Antar iman itu di sini. Nah ini tempat ini halaman ini buat sholat juga kan ya Pak ya? Ini buat sholat yang Idul Adha ini penuh ya. Kalau lagi Idul Fitri, Idul Adha ya penuh ya di sini ya. Ini kan tempatnya kotak-kotak nih teman-teman. Memang tempat sholat. Nah ini menaranya ya Pak ya? Nah ini menaranya. Cuma satu menaranya. Ya cuma satu. Kalau menurut Pak Silaban itu simbol ketuhanan. Simbol ketuhanan. Tuhan yang Maha Esa maksudnya. Tuhan yang Maha Esa ya. Berapa tingginya Pak? Tingginya 66 meter, 66 atau 6.666 Lambang apa ya itu ya? Ayat Al-Quran ya? Ada yang tahu teman-teman? Coba ada yang bisa coba. Tadi saya sudah sekilas kasih ini tadi bocoran. Ada, itu melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Jumlah ayat ya. Kemudian ada besinya di atas 30 meter. 30 meter melambangkan 30 juz. 30 juz di atas ini. 30 juz ya, oke. Banyak sekali ternyata arti-artinya ya teman-teman ya. Menarik banget deh. Nanti mudah-mudahan menara bisa dibuka untuk masyarakat. Oh iya? Jadi akan ada lift naik ke atas ya Pak ya? Lift tangga lah. Tangga naik ke atas itu Pak? Ya. Masa? Siapa? Kalau sekarang tapi kita bisa naik ke atas nggak? Sekarang kan ditutup dulu. Enggak, tapi sebelum direnovasi memang ada orang yang naik ke atas. Ada banyak. Mau ngapain Pak? Untuk untuk perawatan ya? Bahkan imam besar sering naik. Oh imam besar tuh sering naik sampai ke yang 60. Sampai yang ke mana Pak itu? Ke atas ke besi itu. Sampai ke besi itu pakai tangga biasa? Tangga biasa. Ada 300 tangganya. Waduh.
Ya. Nanti teman-teman kalau udah dibuka boleh naik. Bener, kapan Pak Ya, kira-kira? nanti kalau udah bisa, kan sekarang masih pandemi. Iya, oke. Ya, Iya. bisa melihat sekeliling Istiqlal itu dari menara. Dari menara ya, Jadi tapi menjadi spot yang bagus. spot yang melihat Jakarta dari ketinggian ya Pak ya. Renovasi besar ini lebih banyak Istiqlal itu ke landscape. Landscape itu maksudnya Halamannya yang diperindah. Nanti teman-teman bisa kalau main ke Istiqlal lihat halamannya baru yang di depan. Baru semua. Tadi tempat kita parkir. Yang halaman itu baru ya. Banyak pohon itu Pak, pohon kayak korma. Iya, ada pohon-pohon palemnya, kormanya, dan di atas juga ada ini. Apa bunga ini baru nih, bunga baru, ya, bunga apa sih namanya nih, saya kurang tahu juga. Iya, baik. Oke Pak, terima kasih banyak Pak, karena sudah waktu azan juga. Kita pamit dulu. Teman ya. Yang mau langsung melihat Istiqlal silahkan datang saja di jam waktu sholat. Iya, saya barusan buka mulai dari jam 10 sampai jam 8 malam. Oke, ya sudah boleh kalau misalnya sendiri ya, cuma berdua datang langsung ya. Tadi. Kalau mau rombongan mungkin harus bersurat dulu. Harus bersurat dulu. Karena kita akan membatasi jumlah dan sebagainya. Kalau untuk yang tidak perlu bersurat, datanglah pada waktu sholat. Pada waktu sholat ya udah dibuka. Jam 10 sampai dengan jam 8 malam. Silakan datang saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sapar. Ya, sama-sama. Waktunya ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, sampai berjumpa lagi Pak Sapar ya. Ya. Pas waktu